Koruptor terus korupsi seperti kemarin saudara. MBG yang katanya buat rakyat, ternyata kepala MBG saudara korupsi 1 miliar per hari. Kacau tidak? Kacau tidak? Bu, kepala MBG korupsi sehari 1 miliar. Edan tidak? Gelo tidak? Kacau tidak? MBG kepala MBG korupsi sehari 1 miliar, sebulan 30 miliar, setahun dia udah 2 tahun. Edan enggak? MBG jadi makan beras goblok. Saya mau tanya di sini ibu-ibu, bapak-bapak, jujur, ada yang gajinya sehari 1 miliar? Enggak ada di sini 1 miliar sehari. Seminggu 1 miliar. Sebulan 1 miliar. Enggak ada. Kesian. Udah gitu saudara, korupsi ada yang triliunan. Kurang ajar tidak? Pernah lihat duit triliunan? Pernah lihat? Enggak pernah lihat. BBM naik ada pengaruh gak di daerah? Ada. Katanya orang daerah enggak pakai dolar. Katanya kalau nggak pakai dolar nggak pengaruh, emang begitu? Saya mau tanya, BBM naik di daerah pengaruh gak? Pengaruh gak? Betul? Betul? Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibba'il kiram, Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para ajangan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, kepada para habaib dan segenap para tokoh yang hadir bersama kita di tempat ini, semuanya kita doakan semoga senantiasa dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimenangkan dalam setiap perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap umara kita, aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri-nya yang telah sama-sama bekerja sama dengan segenap para panitia untuk mensukseskan acara ini. Kita doakan semua, semoga para panitia, begitu juga para dermawan yang membantu kelancaran acara ini, begitu juga segenap aparat,
dan tidak terkecuali para santri dan santriwati juga para laskar. Saudara, begitu juga semua ormas-ormas yang hadir di tempat ini, semoga senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan takwa, dalam Islam dan ihsan, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh hadirin, para kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, para santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, menjadi penyebab turunnya taufik dan hidayah, menjadi penyebab dihapusnya segala dosa, dimaafkan segala kesalahan, disembuhkan segala penyakit, dimudahkan segala kesulitan, dilapangkan segala kesempitan, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana kita sama tahu, insya Allah 2 malam lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun 1448 Hijriah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengakhiri tahun 1447 ini, kemudian akan masuk ke dalam tahun baru 1448 Hijriah, insya Allah Allah ampuni segala dosa kita di tahun-tahun yang telah lalu, dan Allah jadikan kita di tahun baru yang akan datang menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beriman dan bertakwa, orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Bu, kumaha damang? Sadayana damang. Bapak gimana Pak? Pak, Mamang, Akang, kumaha damang? Sadayana baik. Alhamdulillah. Ibu bapak, barusan dalam doa kita minta kepada Allah dilindungi dari segala fitnah. Nah, ini penting sekali Pak Bu ya. Saya belakangan ini didatangi oleh banyak tamu. Tamunya macam-macam. Tamunya ada kiai, ada habib, ada pejabat, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada pengusaha, ada preman, macam-macam. Tapi menariknya di antara mereka punya keluhan yang sama. Di antara mereka ada yang datang, Habib lagi curhat. Kenapa sih Beb saya dituduh korupsi? Yang satu lagi, Habib saya dituduh mencuri. Yang satu lagi, Habib saya dituduh berbuat jahat. Yang satu lagi, Habib saya dituduh berjudi. Yang satu lagi, Habib saya dituduh berzina. Yang satu lagi, Habib saya dituduh boti Beb. Jadi macam-macam nih. Semuanya merasa dituduh. Semuanya merasa dituduh. Dan semuanya merasa benar. Mereka bilang, kayaknya nggak begitu Habib. Saya dituduh korupsi, saya nggak korupsi. Jadi mereka semua merasa diri mereka benar. Diri mereka ini hanya dituduh, difitnah. Kemudian mereka mengingatkan pakai ayat Quran. Mereka bilang, Habib, dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita semua. Di mana wallahu Subhanahu wa taala qala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hei orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah dirimu, yaitu daripada kebanyakan prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena kebanyakan prasangka itu adalah
dosa. Jadi bagaimana, Beb? Kalau orang nuduh saya begini, nuduh saya begitu, fitnah saya begini, fitnah saya begitu. Kan nggak boleh mereka berprasangka. Kan prasangka itu dosa. Bu, ini yang saya sampaikan, parantos ngertos. Sadayana ngertos terang terang. Terang. Sadayana ngertos. Alhamdulillah. Abdi makan tengartos bahasa Sunda, ngertinya seetik kita. Enggak apa-apa, dikit-dikit boleh Bu ya. Baik. Nah, disinilah saudara, saya mau sampaikan sebagai tema ceramah kita pada malam hari ini, memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kalau kita tidak mau dituduh orang, saudara, kalau kita tidak mau orang berprasangka kepada kita, maka kita yang harus memperbaiki diri. Kalau kita berteman dengan maling, dituduh maling, wajar gak? Kalau kita berteman dengan banci, dituduh banci, wajar gak? Kalau kita berteman dengan penjudi, dituduh berjudi, wajar tidak? Jadi kalau nggak mau dituduh saudara mencuri, jangan bergaul dengan pencuri. Kalau nggak mau dituduh korupsi, jangan kumpul sama para koruptor. Betul? 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 Kalau nggak mau dituduh berzina, jangan main di tempat dongdot. Nah, orang Jawa Barat paham itu dongdot. Paham tak? Paham? Nah, kalau orang Jakarta bilang kan pelacuran. Jangan, nggak mau dituduh melacur, tapi tiap malam nongkrongnya di tempat pelacuran. Jangan salahkan yang berprasangka. Makanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa beliau pernah mengatakan? Man aqama nafsahu maqamat tuham, fala yalumanna man asa'adz dhanna bihi. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang menempatkan posisi dirinya di tempat yang penuh fitnah, penuh tuduhan, maka jangan salahkan siapapun ketika orang lain berburuk sangka kepadanya, saudara. Itu pelajaran buat kita. Kalau nggak mau orang lain berburuk sangka kepada kita, perbaiki diri kita, perbaiki lingkungan kita. Betul? Betul? Makanya yang pertama, kalau ada pertanyaan bagaimana supaya kita tidak dituduh yang macam-macam oleh orang lain, saudara. Pertama, saudara, bergaullah dengan orang baik. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamailah orang-orang yang benar. Sadiqin, orang yang benar, yang jujur, yang lurus, bukan ahli maksiat, saudara. Allah yang perintahkan. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Allah kasih jalan. Wa kunu ma'as sadiqin, bersamailah orang-orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang baik, bersamai mereka. Artinya bersamai apa? Dekati mereka, temani mereka, pergauli mereka, saudara. Selalu bersama orang yang baik, nanti orang lain gak bakal suudzon kepada kita sebagai orang tidak baik. Betul? Betul? Kalau kita berteman kepada ulama, bergaul kepada santri, bergaul kepada orang soleh, orang akan menduga kita, oh dia orang baik. Dia dekat sama ulama, dia dekat sama ajangan, dia dekat sama kiai, dia dekat sama orang soleh. Kita bergaul sama orang pengajian, oh dia orang baik karena dia duduk di pengajian. Dia nggak pernah alpa daripada pengajian. Di mana ada dakwah dia selalu hadir. Orang akan berhusnuzon kepada kita. Jadi kalau kita ingin orang husnuzon kepada kita, tunjukkan perilaku yang baik, bergaulah dengan orang baik. Itulah amaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau setiap malam bergaulnya saudara dengan preman, bergaul dengan pemabokan, bergaul dengan penjudian, kumpulnya di tempat maksiat,
terus pengen orang husnudzon, dia orang baik. Mana bisa? Kalau kita bergaul di tempat yang tidak baik, orang akan berburuk sangka kalau kita tidak baik. Betul? Betul. Maka itu saya mau tanya semua, siap dekat ulama, siap dekat kiai, siap dekat ajengan, siap dekat orang baik. Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Enggak sampai di situ, Nabi juga mengingatkan dalam hadis, saudara. Apa kata beliau dalam hadis? Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seseorang itu tergantung agama temannya. Bagaimana temannya? Maka itu kata Nabi, falyanzur, maka lihatlah dan perhatikanlah ahadukum, setiap orang di antara kamu, man yukhalil. Siapa orang yang dijadikan teman oleh dia, saudara? Kalau kita menjadikan teman orang baik, dia akan mengajak kita ke jalan yang baik. Kalau kita menjadikan teman orang yang soleh, dia akan mengajak kita untuk berbuat soleh. Nabi yang ingatkan, perhatikan, almar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama temannya. Dia orang baik, bergaulnya sama maling, besok-besok dia ikut maling. Semula dia baik, bergaulnya sama koruptor, besok-besok dia jadi ikut korupsi. Nah, bahaya tidak? Maka itu saudara, kalau mau orang husnudzon kepada kita, maka bersamailah orang yang shadiq, bergaulah dengan orang yang baik, dan jadikan orang-orang baik sebagai teman kita. Insya nah, Bapak Ibu, jangan kita main di sekitar-sekitar maksiat, bahkan syubhat pun jangan. Dalam hadis Nabi, apa beliau katakan? Al-halalu bayyin, wal haramu bayyin, wa bainahuma mustabihat, la ya'lamuha katsirun minan nas. Kata Nabi apa saudara? Al-halal bayyin, yang halal itu jelas, terang, kelihatan, semua orang tahu apa itu yang halal. Yang haram juga jelas. Wal haramu bayyin, yang haram jelas saudara, terang, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi jangan lupa, wa bainahuma, di antara yang halal dan haram ada mustabihat, ada perkara-perkara yang samar-samar. Yang samar-samar nggak jelas, ini halal apa haram, nggak jelas saudara, dan nggak bisa membedakannya saudara, kecuali orang-orang yang diberikan ilmu dan hidayah oleh Allah. Ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang punya cahaya hati, nurul qalbi, yang bisa membedakan, oh ini nggak bagus, oh ini nggak baik. Dan Nabi ngingetin saudara, famayyataqis subuhat, barang siapa orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, istabra alidini wa irdih, maka dia sudah menjaga saudara, membersihkan saudara urusan agama dan kehormatannya. Jadi kalau kita mau dipandang bersih saudara, baik oleh diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, siapapun, jauhkan hal-hal yang subhat saudara. Termasuk jauhkan tempat-tempat yang kita bisa dituduh berbuat salah saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah terus ada lagi saudara, segala fitnah jauhin. Sampai Nabi mengatakan inna sa'id saudara liman junibal fitan. Sampai 3 kali Nabi katakan inna sa'id liman junibal fitan, inna sa'id liman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sampai 3 kali Nabi katakan, orang yang dijauhkan dari fitnah bahagia dia. Bahagia dia di dunia maupun di akhirat. Nah maka itu kalau kita mau bahagia, jauhkan diri kita dari segala fitnah, jauhkan diri kita dari segala tuduhan. Dan ingat pesan Sayyidina Umar tadi saudara, siapa yang tidak mau disuudzonkan oleh orang lain, jangan menempatkan dirinya di tempat yang dia bisa dituduh saudara. Tempatkan diri kita di masjid, orang lihat kita baik. Kalau tempatkan diri kita di tempat perjudian, orang akan kita lihat kita buruk. Jangan mimpi orang akan husnuzon kepada kita kalau kita tidak menempatkan diri kita di tempat yang baik. Maka itu jelas sudah pesan amanat Allah tadi. Wa kunu ma'as
shadiqin. Ada satu lagi saudara, menarik. Bagaimana kita menjauhkan diri dari suatu fitnah. Salah satu caranya yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu segera mengklarifikasi manakala ada tuduhan kepada kita. Jadi kalau kita dituduh jangan marah-marah dulu. Kalau kita dituduh jangan terus balas nuduh orang lain, jangan. Kalau kita dituduh, saudara introspeksi diri dan segera klarifikasi. Nah ini menarik. Dalam satu hadis sahih diceritakan, suatu malam Nabi dari masjid berjalan dengan istri barunya yang bernama Sofiyah. Jadi ada istri baru Nabi namanya Sofiyah. Sahabat belum banyak yang kenal. Karena hanya beberapa yang tahu kalau Nabi itu sudah menikahinya, saudara. Sedang di Madinah ada beberapa sahabat yang nggak tahu. Nah begitu Nabi jalan, bertemu dengan dua sahabat di tengah jalan. Ini sahabat memberikan salam kepada Nabi. Kemudian melewati Nabi, dia berbisik-bisik berdua. Di-stop oleh Nabi. Nabi bilang, sini dulu. Jaga kau punya hati ya. Jaga kau punya hati. Kata Nabi, jaga kau punya hati. Kenapa? Ketahuilah, ini perempuan yang jalan bersamaku adalah istriku. Ini adalah Sofiyah. Nabi kenalin namanya. Artinya apa? Jangan sampai dua sahabat tadi curiga. Kok malam-malam Nabi jalan dengan perempuan yang mereka nggak kenal. Siapa ini perempuan? Siti Aisyah bukan. Ummu Salamah bukan. Saudah bukan, saudara. Siapa ini perempuan? Kok ada perempuan baru? Saudara. Nah sebelum itu menjadi isu. Sebelum sahabat ini berpikir digoda setan untuk suudzon. Nabi cegah, saudara. Sini, tunggu ya. Aku kenalkan kamu. Ini istri baruku namanya Sofiyah. Akhirnya kedua orang ini malu. Nah, jadi hatinya kebaca sama Nabi. Kata Nabi, ya aku tahu, hati-hati. Setan itu masuk lewat jalan darahmu. Dia akan membuat, yaitu membisikkan hatimu dengan sesuatu yang akan merugikan kita semua. Nah, jadi artinya di sini saya mau tanya, Bu. Nabi sigap tidak di dalam mencegah fitnah? Nabi, Pak, Nabi cekatan tidak dalam mencegah fitnah? Cekatan, langsung klarifikasi. Langsung, enggak begitu kata Nabi, ini istriku. Nah, jaga kau punya hati. Jangan sampai kau digoda setan sehingga muncul bisikan-bisikan yang akan menjadi isu, menjadi tuduhan, menjadi fitnah di tengah umat. Nah itulah saudara yang perlu kita tahu bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Kalau ada isu, segera padamkan itu isu. Kalau ada fitnah, segera padamkan itu fitnah. Kalau ada tuduhan, segera padamkan itu tuduhan. Jangan dibiarkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah makanya saudara, ada yang bertanya sama saya tadi, Habib, saudara, Allah berikan mereka hujan batu. Dihancurkan oleh Allah karena Allah murka. Bapak, Ibu, Bu, Pak, Allah dalam Al-Quran memerintahkan. Kata Allah, fankihu ma tabarakum minan nisa. Hei orang-orang beriman, nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kau suka. Allah enggak suruh nikahi lelaki yang kau suka. Allah perintahkan, hei orang yang beriman, kawinilah perempuan-perempuan yang kau suka. Ma tabarakum minan nisa, apa yang kau suka daripada kaum wanita. Nikahi mereka. Makanya dalam hadis Nabi dengan tegas mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Kata Nabi, nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang subur, yang lembut, yang santun. Nikahi. Itu aturan siapa? Syariat siapa? Takbir. Saya mau tanya di sini, mau dapat murka Allah? Mau dapat laknat Allah? Siap jaga diri, siap bentengi diri. Takbir. Sallu ala Nabi.
Bahkan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui semua, saudara, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala. Saudara, di mana Allah sampaikan, saudara, di dalam Al-Quranul Karim, betapa banyak jin dan manusia akan Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya akal, saudara. Mereka punya hati nurani. Tapi mereka nggak gunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yun. Dan mereka punya mata. La yubsiruna biha. Tapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat yang hak. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhan. Dan mereka punya telinga. Saudara. Tapi la yasma'una biha. Mereka nggak gunakan telinga mereka ini. Saudara. Untuk mendengar kalam Allah. Untuk mendengar kalam Rasulullah. Untuk mendengar suara kebenaran. Tidak. Saudara. Jadi lahum qulub. Saudara. Tapi la yafqahuna biha. Mereka punya mata juga. La yubsiruna biha. Mereka punya telinga. Lahum adhan. La yasma'una biha. Saudara. Lalu apa yang Allah nyatakan? Orang semacam ini. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Masya Allah. Bapak Ibu. Orang yang tidak menggunakan akalnya. Enggak menggunakan matanya, pandangannya. Enggak menggunakan telinganya. Untuk memahami kalam Allah. Memahami kebenaran. Memahami ya hak. Allah umpamakan mereka bagaikan binatang ternak. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Bahkan kata Allah, balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk, lebih bejat daripada binatang, saudara. Nah, kok bisa begitu? Jadi Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak mau taat kepada Allah, akan merubah-rubah syariat. Terus ada kiai mengatakan mereka binatang. Jangan nyalain kiai. Yang nyebut mereka binatang bukan kiai. Yang menyebut mereka binatang bukan ajengan. Yang menyebut mereka binatang adalah Allah dalam Al-Quranul Karim. Bahkan saudara, lebih dahsyatnya lagi Allah katakan balhum adol. Mereka lebih sesat, lebih hina. Mari kita lihat, saudara. Saya umpamakan saja yang gampang. Pak. Saya mau tanya nih. Orang Malangbong pernah lihat gak seumur hidupnya nih dari kecil sampai saat ini? Siap jaga Islam, siap bela Quran, takbir, angkat tangan semua takbir. Maka itu jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Saudara, Nabi mengatakan man ja'al al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pedomannya, maka akan dituntun masuk ke dalam surga. Tapi waman ja'alahu wara'a dhahrih. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya. Dia nggak mau hukum Al-Quran. Dia nggak mau pakai Al-Quran. Dia nggak mau patuhi Al-Quran. Bahkan Al-Quran dianggap kadaluarsa. Al-Quran dianggap sudah tidak cocok dengan kekinian. Saudara. Maka orang-orang semacam ini sakohu ilan nar. Maka dia akan dijerumuskan ke dalam neraka Jahannam. Nah, maka itu saudara. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Nggak boleh ada lagi di antara kita yang terjebak dengan perbuatan. Nah, ini perang kita semua. Saya nggak peduli. Mau dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan apapun. Saudara, mereka mau hapus ceramah saya. Mau hapus foto saya, mau hapus dakwah saya, tidak ada urusan. Yang penting kita terus berdakwah, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita lawan siapapun yang ingin menghancurkan Islam. Takbir. Maka itu jadikan Al-Quran di depan kita, imam kita, nggak ada urusan. Siapa yang coba-coba lawan Al-Quran, kita tubruk dia, betul? Siap lawan mereka? Betul? Jawa Barat takbir.
Saya mau tanya, selama ini Jawa Barat khususnya Garut Islamnya kuat gak? Juangnya Islamnya semangat tidak? Gara-gara Jawa Barat semangat Islam, semangat bela Quran, ada anjing ngatain Jawa Barat barbar. Ada gak? Ada gak? Yang ngatain orang Jawa Barat barbar adalah aing. Kurang ajar saudara. Tapi kalau orang Jawa Barat mau tahu, Habib, kenapa sih itu anjing kok mengatakan Jawa Barat ini barbar, liar, ganas? Karena dia tidak suka Islam. Karena dia tahu segala Islam di Jawa Barat ini luar biasa. Jawa Barat ini cinta Islam, cinta Quran, cinta ulama, cinta dakwah. Betul? Betul. Dan di Jawa Barat kalau ada tablet begini yang hadir saudara. Puluhan ribu, ratusan ribu orang. Kadang-kadang hujan gak bergerak saudara. Sehingga musuh-musuh Islam mereka takut dengan ruh Islam yang ada di Jawa Barat. Mereka tidak suka dengan ruh Quran yang ada di Jawa Barat. Maka itu Jawa Barat mereka hina. Mereka bilang barbar. Mereka bilang liar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Siap kejar mereka. Siap hajar mereka. Kejar saudara. Hajar dengan urusan aing bradok sila. Kurang ajar Jawa Barat dihina-hina. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Loh saya nggak terima saudara. Loh kenapa saya keliling puluhan tahun di Jawa Barat. Saya tahu bagaimana Jawa Barat saudara. Jangankan santrinya, premannya saja Jawa Barat tanya. Bagaimana kalau Islam dihina? Apa jawabnya? Biar aing mabok, aing bela Islam. Ayo ayah anda yang begitu. Ayah anda yang begitu. Hidup Jawa Barat. Hidup Jawa Barat, hidup Malangbong, hidup Garut, hidup Islam, takbir, shollu ala Nabi. Kurang ajar, makanya saya setuju, saya dukung. Saudara, Pemda Jawa Barat, ulama Jawa Barat, santri Jawa Barat, laporkan yang begini, kejar, hajar, gak ada damai di depan, betul? Harus diproses secara hukum, setuju? Takbir. Beb kok nggak disebut namanya enggak? Mendingan sebut aing. Aing. Ya, saudara, najis lebih balhum adol. Bahkan ini orang yang begini saudara lebih hina daripada binatang saudara. Naudzubillah min dalik. Makanya saudara, malam ini saya hadir di Malangbong. Besok ada taklim bulanan di Padalarang. Di Majelis Taklim Liwaul Habib, rutin saya ngajar di situ setiap Ahad kedua. Pagi sampai zuhur, setiap Ahad kedua. Saudara silakan, yang punya waktu boleh datang ke Padalarang, saudara. Nah kenapa malam ini saya datang kemari, saudara? Ya, saya ingin menunjukkan cinta saya kepada masyarakat Jawa Barat. Saya ingin menunjukkan pembelaan saya kepada masyarakat Jawa Barat. Saya tidak ridho kalau ada orang-orang yang menghina masyarakat Jawa Barat, saudara. Takbir! Takbir! Bukan Jawa Barat aja yang dihina. Sumatera Barat dihina juga. Sumbar. Jabar, Sumbar dibilang barbar. Kan kurang ajar. Kurang ajar tidak? Maka itu besok hari Senin, saya diundang oleh ulama-ulama di Sumbar untuk datang ke sana. Dan hari Selasa, kita akan mengadakan parade tauhid yang akan dihadiri oleh ratusan ribu umat Islam di Sumatera Barat, di Kota Padang, bersama ninik mamaknya, bersama kiainya, ustadznya, ulamanya, majelis-majelis ulamanya, saudara tokohnya, semua akan kumpul dari berbagai macam ormas. Nah untuk apa? Saudara, satu, untuk kita menggelorkan semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Setuju? Setuju? Kedua, untuk lebih memantapkan masyarakat Jabar maupun Sumbar untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setuju? Sekaligus juga untuk memberi dukungan kepada masyarakat Sumbar yang saat ini sedang mengejar si anjing tadi, saudara. Nggak boleh dibiarkan. Loh kenapa kok Sumbar dikatakan barbar juga, Habib? Karena Sumbar seperti Jabar, saudara. Di mana-mana, saudara. Santrinya, santriwatinya, saudara. Luar biasa.
dakwah di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, saudara. Saya pernah keliling Sumbar, hampir semua kota saya datangi, saudara. Dari kota Padangnya, Padang Panjangnya, saudara, sampai Bukit Tingginya, Soloknya, Danau Singkaraknya, Danau Maninjaunya, semua kita datangi, saudara. Gelora semangat jihad mereka untuk bela Islam luar biasa. Nah, provinsi-provinsi yang membela Islam, yang Islamnya kuat, dibilang barbar. Termasuk Aceh, dikina-kina, saudara. Kurang ajar. Nah, gitu saya mau tanya umat Islam di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap lawan mereka-mereka yang menghina agama? Siap melawan mereka-mereka yang menghina suku? Siap lawan mereka-mereka yang menghina golongan? Siap lawan mereka-mereka yang menghina daerah? Siap lawan mereka-mereka yang mengadu domba Habib dan Kiai? Saya mau tanya malam ini, habaibnya, kiainya, ajangan duduk bersama di atas panggung. Bagus tidak? Indah tidak? Senang tidak? Kalau Habib dan Kiai bersatu, senang tidak? Ridho tidak? Kalau ada mengadu domba Habib dan Kiai, marah tidak? Marah tidak? Saya mau tanya sama masyarakat orang Garut, saudara. Kalau ada orang dari luar mau dakwah di Garut, mecah belah umat, adu domba Habib Kiai, izinkan masuk? Jangan. Izinkan masuk, jangan. Diam atau usir? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, begitu saya minta pada malam hari ini, yuk kita kembali menggerakkan semangat kita untuk bela Islam dan bela Al-Quran. Ingat gak dulu aksi 411? Ingat aksi 212? Enak gak kita bersatu? Begitu kita bersatu, menang tidak? Menang, saudara, menang. Menang. Calon gubernur yang didukung presiden, didukung wakil presiden, didukung Panglima TNI, didukung Kapolri, didukung Kepala BIN, didukung Kepala BAIS, didukung partai-partai besar, didukung konglomerat, didukung seluruh media mainstream, didukung seluruh televisi, saudara. Melawan umat Islam, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lengser dan longsor, saudara. Kenapa? Karena kita bersatu. Karena kita berjuang bersama. Kalau saya berjuang sendiri hanya dengan FPI di Jakarta ketika itu, nggak bakal menang. Tapi karena bersatu, semua bersatu. Muhammadiyahnya, NU-nya, Hidayatullahnya, Persisnya, saudara. Semua bersatu dalam satu barisan. Akhirnya Allah berikan kita kemenangan. Betul? Maka itu saya mau tanya, nikmat tidak bersatu? Siap terus bersatu? Kalau satu saat Islam dihina lagi, saya undang ke Jakarta lagi, siap turun? Siap turun, siap bela Islam, siap bela Quran. Ayo semua siapkan mic-nya, siapkan 2 mic lagi. Coba hidupkan 2 mic. Di sini ada menantu saya nih. Siapkan 2 atau 3 mic lagi. Hidupkan semuanya. Di sini ada menantu saya, Bu. Ini sebelah kanan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Kemudian sebelah kiri ini ada menantu saya Habib Hussein bin Anis Assegaf. Yang sebelah sana ini Habib Ahmad Muhajir Alaidrus, putra dari Habib Zaki. Habib Zaki ini Imam FPI Jawa Barat. Imam FPI Jawa Barat. Nah, jadi sekarang saya minta nih mantu-mantu saya sama-sama kita rame-rame, saudara. Yaitu kita bawakan aksi bela Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, silakan lampu sorot yang mengarah ke jamaah dimatikan. Rame-rame kita nyalakan handphone kita semuanya. Nah, nyalakan handphonenya semuanya. Ayo semuanya. Ayo siap-siap, silakan berdiri. Berdiri yang bawakan. Ini yang bawakan aja berdiri. Yang lain gak apa-apa. Kiai duduk di belakang, yang membawakan berdiri semua. Ayo semua nyalakan lampunya rame-rame. Al-Quran imam kami semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Lagi. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Yang tidak bawa HP kepalkan tangan semuanya.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Allah Allah. Al-Quran pedoman kami, ya Rabb. Al-Quran petunjuk kami, Allah Allah. Al-Quran satukan kami, ya Rabb. Al-Quran imam kami, Allah Allah. Al-Quran pedoman kami, ya Rabb. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Yang tidak bawa HP, angkat tangan semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Imam kami, Allah Allah. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Angkat tangannya. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir. Alhamdulillah. Silakan panitia nyalakan lagi lampunya. Alhamdulillah. Semangat tidak? Semangat tidak? Alhamdulillah. Nah, berikutnya saya ingin ajak juga di sini semuanya. Saudara, sama-sama untuk kita tidak melupakan. Malam ini kita bahagia. Malam ini kita bahagia mau menyambut tahun baru Islam, betul? Tapi dalam kebahagiaan kita, jangan lupakan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka itu Bapak Ibu saya mau sampaikan, sampai hari ini, sampai detik ini, saya dan kawan-kawan yang ada di Front Persaudaraan Islam, di FPI, tetap menolak keterlibatan Indonesia di dalam Board of Peace, yaitu lembaga perdamaian yang konon katanya untuk perdamaian Palestina. Saya tidak percaya karena BOP ini didirikan oleh Donald Trump. Justru yang merusak selama ini. Justru yang mendukung saudara selama ini di dalam melakukan genocide. Jadi tunggu, jangan bergerak dulu yang ingin mengumpulkan bantuan. Tunggu sebentar, biar saya ceritakan sedikit soal. Setuju? Nah, jadi kenapa? Kalau ada yang tanya, Habib kenapa tidak setuju dengan presiden melibatkan diri di dalam BOP? Saudara, satu, karena presiden kita adalah kepala negara dari negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Begitu Indonesia terlibat di dalam BOP, saudara, maka seluruh dunia saat ini mengatakan Indonesia adalah antek Amerika. Saya tidak mau Indonesia disebut antek Amerika. Saya tidak ridho kalau presiden kita dianggap sebagai budak Amerika, saudara. Indonesia harus tetap berdaulat, harus tetap non-blok, nggak boleh jadi budak negara asing manapun. Betul? Takbir. Nah, itu kami sudah surati presiden, kami sudah kasih tahu presiden, Pak, segera keluar dari BOP. Jangan Indonesia dimasukkan ke BOP. Kalau Bapak punya niat baik untuk memerdekakan Palestina, berjuang di PBB.
berjuang di PBB, kita punya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh seluruh dunia, nggak perlu lagi dibawa ke tiaknya Donald Trump. Donald Trump ini presiden jahanam, presiden Amerika justru yang mempersenjatai Amerika untuk melakukan pembantaian di bumi. Nah, maka itu sampai hari ini saya dan seluruh jajaran FPI saudara se-Indonesia menolak kalau Indonesia masuk ke dalam BOP. BOP ini merugikan presiden, merugikan negara, merugikan bangsa, merugikan perjuangan Islam, termasuk merugikan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Presiden mesti tahu tujuan BOP bukan menciptakan perdamaian di takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, Bu. Pak. Ini sebentar lagi kan tahun baru, betul? Betul. Ya mudah-mudahan tahun baru, saudara, BBM turun. Aminnya kenceng banget. Amin. Kedelai turun. Susu turun. Sayuran turun. Mudah-mudahan harga pada turun. Sekarang naik gak? Naik gak? BBM, kedelai, telur, cabai, susu, baju, kolor, turun. Orang gemuk minum susu tiap pagi, gara-gara susu mahal nggak minum susu lagi, perutnya kempes, kolor, turun. Udah kira-kira, saudara, saya mau tanya nih jujur, nih kan orang di Garut nih, jauh dari ibu kota, betul? Betul. BBM naik ada pengaruh gak di daerah? Ada. Katanya orang daerah nggak pakai dolar. Katanya kalau nggak pakai dolar nggak pengaruh. Emang begitu? Saya mau tanya, BBM naik di daerah pengaruh gak? Pengaruh gak? Betul. Betul. Nah, maka itu kita mohon kepada Allah, saudara, supaya semua harga Allah turunkan. Nah, kita kan selalu minta Allahumma rfa'anna wa an jami'il muslimin al-waba wal ghala, saudara. Daripada wabah dan daripada harga yang melonjak bergejolak, saudara. Nah, maka itu nih sengaja saya tanya supaya nih yang memperhatikan, mendengar siapapun di Jakarta, termasuk Bapak Presiden, ini naiknya BBM berpengaruh sampai ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Presiden harus melakukan gerak cepat, tidak boleh ditunda-tunda supaya harga bisa dinormalkan kembali. Betul? Betul. Dan jangan sekali-kali kritik masyarakat, saudara, dibungkam, jangan. Dan kritik jangan dijawab dengan kritik, tidak. Kritik harus dijawab dengan kebijakan. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata. Kritik harus dijawab dengan keputusan-keputusan yang mensecerahkan masyarakat. Betul? Takbir. Sebab kalau harga terus bergejolak tidak bisa dikendalikan, koruptor terus korupsi seperti kemarin, saudara. MBG yang katanya buat rakyat, ternyata kepala MBG, saudara, korupsi 1 miliar per hari. Kacau tidak? Kacau tidak? Bu, kepala MBG korupsi sehari 1 miliar. Edan tidak? Gelo tidak? Kacau tidak? MBG. Nya yang panjang dong. Kepala MBG korupsi sehari 1 miliar, sebulan 30 miliar, setahun dia udah 2 tahun. Edan gak? Orang Sunda kalau bilang edan apa? Hah? Goblok. MBG jadi makan beras goblok. Bukan saya loh, Bu. Kiai yang ngomong, Bu. Artinya orang udah ngebelenek, betul? Udah dah, jangan diterusin dah. Udah ngebelenek, Bu. Saya mau tanya di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, jujur, ada yang gajinya sehari 1 miliar? Nggak ada di sini 1 miliar sehari. Seminggu 1 miliar. Sebulan 1 miliar. Nggak ada. Kesian.
Udah gitu saudara, korupsi ada yang triliun-triliunan. Kurang ajar tidak? Pernah lihat duit triliunan? Pernah lihat? Enggak pernah lihat? Sama. Saya juga enggak pernah lihat, saudara, cuma dengar aja. Udah dah, saya mau bawain lagu lama. Udah capek ceramah. Mau denger lagu lama? Rame-rame nyanyinya ya. Ayo rame-rame semua, siap-siap. Nah, siap. Naik BBM naik tinggi sekali. Semua. Naik BBM naik tinggi sekali. Kedelai. Naik kedelai naik tinggi sekali. Cabe naik cabe pun naik tinggi sekali. Telur naik telur pun naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Lu kok nangis? Bu, kita nyanyi begitu ada yang nangis. Jangan-jangan ikut ngalamin kali ya. Ayo jujur, di mana-mana banyak rakyat melarat gak? Banyak gak yang melarat? Korupsi gila-gilaan, edan gak korupsi? Memang itu saya tanya sekarang, kalau kita dorong habis-habisan presiden, mulai dari hari ini dan seterusnya, jangan hanya omong-omong saja. Yuk bersama ulama dan bersama rakyat, kita ganyang semua koruptor, seret semua korupsi, sita semua hartanya. Setuju? Takbir. Naik BBM sekali semua. Naik BBM naik tinggi sekali. Kedelai tinggi. Susu tahu dodol kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Takbir. Nah di sini kalau ada ibu guru, ada yang jadi ibu guru gak? Ada yang jadi bapak guru gak? Nah tolong kalau jadi bapak guru, ibu guru, ajarkan lagu ini kepada anak-anaknya ya. Di sekolah-sekolah ya. Setuju? Untuk apa Habib? Nanti kalau ada pejabat dari Jakarta datang, ada presiden, ada menteri datang, nyanyiin tuh lagu rame-rame. Setuju? Ini bukan buat yang di Garut aja nih, di seluruh Indonesia nih. Yang nonton ini ada siaran langsung juga saudara di IBTV malam hari ini. Seluruh Indonesia yang denger ini, kalau ada pejabat datang dari Jakarta, apalagi yang kena korupsi, ya rame-rame kita bawain. Setuju gak? Kenapa Habib harus rame-rame dibawain? Biar budeknya baik. Biar budeknya, apa orang sini bilang budek? Torek. Setuju? Naik BBM naik tinggi sekali. Bensin pun
Petramok. Dodol Garut naik, dodol Garut. Dodol semua, dodol. Nah, dodol pun naik tinggi, tinggi sekali. Ongkos, ongkos. ST. Kiri, kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri, kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Udah apa belum? Santri apa? Jadi kalau ada pejabat dari Jakarta siap nyanyikan, siap bawakan. Santriwati siap, betul. Takbir. Mudah-mudahan tahun baru semua turun. Amin. Amin. Kalau nggak turun juga biar pejabatnya yang turun. Amin. Amin. Orang Garut aminnya mustajab. Amin. Suaranya hilang suaranya. Yang penting udah apa semua, betul? Nah sekarang sebelum kita akhiri, kita punya acara. Dalam suasana yang kita penuh cobaan saat ini, kita mesti banyak memohon kepada Allah supaya kita diselamatkan, betul? Nah salah satu qasidah yang isinya kita minta ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ya Allah selamatkanlah umat dari afat, dari segala musibah. Wan niqmah, niqmah pakai qaf ya, bukan ni'mah pakai ain. Minan niqmah, naqam, saudara. Kita minta kepada Allah kepada umat Islam ini semua diselamatin. Nah itu adanya dalam salawat badar. Nah sekarang silakan para mantu megang lagi mic-nya, rame-rame kita bawakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah semua ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ya rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ighfir, ilahi ighfir wa akrimna min al-matalib minna. Ilahi ighfir wa akrimna min al-matalib minna. Wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha
رسول صلى الله عليه محمد سلام الله على ياسين صلي على حبيب الله وصلي على النبي البري بلا عدل ولا حصر وصلي على النبي البري بلا عدل ولا حصر وآل سادة غر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله يا رب إلهنا على طه إلهنا اغفر لنا يا غفار واستر لنا يا سلام فرج عنا يا مفرج الكروب يا رب يا رب صلاة الله سلام الله وبارك لبلادنا اندونيسيا يا رب اللهم ارحمنا وارحم جميع الشعب الاندونيسي يا رب حبيبي يا رب صلاة الله سلام الله بارك لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا وأئمتنا يا رب العالمين على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله إلهنا لست في الدوس أهلا يا رب على النار صلاة الله سلام وارحمنا وارحمنا جنتك يا رب العالمين إلهنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي Terima kasih kepada segenap panitia, terima kasih kepada para ajengan, para ulama, para kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dari ucapan, dari perilaku, dari kata-kata. Tolong dibukakan pintu maaf. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup dengan kalimat tauhid. Nah, ditutup saudara dengan zikrullah oleh Imam FPI Jawa Barat Al-Habib Zaki Al-Aidarus. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نوفي إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم ادي حاجتنا حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة. سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف عافية. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله من